Dikarenakan untuk dari guru honor sekolah C ini nggak bisa menggeser ke sekolah A ya, karena ada guru induknya di sana. Nah, seperti ini. Ini adalah untuk skema yang kedua. Baiklah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat-sobat calon guru. Selamat datang di channel calon guru. Sobat-sobatnya, pada video ini kita akan memberikan update informasi terbaru, yaitu 3 aturan penempatan pelamar prioritas 2 dan juga 3 dalam seleksi verifikasi atau kesesuaian untuk P3K guru tahun 2022. Nah, sobat-sobatnya, di sini seperti yang kita ketahui bahwa nanti yang akan mengisi formasi itu adalah teman-teman yang mendapatkan nilai yang paling tinggi ya. Nanti akan ditempatkan di sekolah induk dan juga di sekolah non induk. Nah, namun ada 2 kondisi di mana nanti meskipun kita itu mendapatkan nilai yang tinggi, nanti tidak bisa menjamin kelulusan ya untuk P3K guru 2022. Bagaimanakah informasinya? Silahkan simak video ini sampai selesai. Namun sebelum kita lanjutkan, perlu saya ingatkan, bagi teman-teman yang mungkin baru pertama kali menemukan channel ini, silakan klik tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya, sehingga nanti jika ada update video terbaru, teman-teman tidak akan ketinggalan informasi. Baiklah sobat-sobatnya, seperti yang kita ketahui bahwa alur seleksi pelamar prioritas kedua dan juga ketiga ini adalah dari teman-teman THK 2 dan juga guru sekolah negeri dengan masa kerja lebih dari 3 tahun yang ada di Dapodik. Nah, dari kedua kategori pelamar ini nanti, maka setelah kita lakukan pendaftaran atau pembuatan akun ya, serta login ulang untuk daftar ulang di SSCASN, selanjutnya teman-teman di sini melakukan pemilihan formasi. Nah, pemilihan formasi ini tentunya entah itu di sekolahnya itu ada formasi ataukah tidak. Namun untuk tempat kita mengikuti seleksi verifikasi atau kesesuaian atau seleksi observasi P3K guru 2022 untuk P2 dan juga P3 ini adalah di sekolah masing-masing. Nah, selanjutnya di sini teman-teman tentunya ini sudah mendapatkan pengumuman ya untuk seleksi administrasi yang dilakukan oleh Pemda. Dan tentunya banyak juga teman-teman yang di sini sudah lulus ya untuk seleksi administrasinya. Meskipun teman-teman mungkin ada 1-2 yang gak lulus, ini ada masa sanggah, teman-teman silahkan manfaatkan untuk mengajukan sanggah. Nah, selanjutnya di sini setelah kita mengikuti seleksi administrasi, maka berikutnya di sini kita akan masuk dalam masa sanggah ya. Yang saat ini untuk hari ini untuk masa sanggah inilah merupakan hari yang terakhir. Nah, selanjutnya setelah nanti teman-teman disampaikan yaitu dalam pengumuman seleksi administrasi bagi teman-teman yang lolos di pasca sanggah seleksi administrasi untuk P2 dan juga P3, maka berikutnya di sini kita mengikuti seleksi kompetensi. Yang mana untuk seleksi kompetensi P2 dan juga P3 ini nanti akan mengikuti seleksi penilaian kesesuaian ya, yaitu yang dinilai adalah dari kompetensi, kemudian kinerja, kemudian juga ada background check. Kemudian untuk tim penilaian sendiri ini adalah yang pertama dari kepala sekolah, kemudian guru senior, pengawas sekolah, dinas pendidikan, dan juga BKPSDM. Nah, selanjutnya nanti kita akan masuk dalam masa sanggah lagi dan kemudian nanti akan disampaikan pengumuman seleksi kompetensi. Nah, pada akhirnya di sini nanti untuk yang bisa mengisi formasi ini adalah guru dengan nilai yang paling tinggi teman-teman. Nah, guru nilai paling tinggi ini nanti akan lulus baik itu di sekolah induk maupun di sekolah non induk ya. Kita akan lulus di sekolah induk jika di sekolah kita ada kebutuhan. Kalau misalkan nggak ada kebutuhan, ini kira-kira bagaimana? Nah, di sini kita masuk dalam aturan yang pertama ya, yaitu skema yang pertama. Nah, di sini diilustrasikan oleh Kemdikbudristek, yaitu jika mana pelamar yang lulus ini nanti akan ditempatkan di sekolah induknya. Jadi kalau misalkan di sekolah kita ini ada formasi, maka nanti kita akan ditempatkan di sekolah induk kita. Inilah menurut juknis pelaksanaan seleksi P3K guru, tepatnya pada bagian bab yang keempat, inilah bagian B3I ya. Nah, di sini misalkan diilustrasikan bahwa di instansi ini memiliki 4 formasi. Yang mana di sini tersebar di 4 sekolah teman-teman. Kemudian untuk formasinya ini dibuka ini hanya di sekolah A dan juga sekolah B saja. Artinya di sini guru honorer yang ada di sekolah A dia itu mengikuti verifikasi kesesuaian yang ada di sekolah A. Kemudian untuk guru sekolah B ini juga mengikuti di sekolahnya sendiri. Begitu juga dengan guru yang ada di sekolah D, ini mengikuti seleksi verifikasi kesesuaian yang ada di sekolah D. Begitu juga dengan guru di sekolah C.
Nah, di sini untuk formasi yang ada ini hanya ada dua ya, yaitu formasi yang ada di sekolah A dan juga ada di sekolah B. Soalnya di sini dari pelamar dari sekolah C dan D ini juga bisa melamar ke sekolah A dan B ya. Toh hanya perlu isi biodata diri saja. Kemudian nanti untuk penempatannya akan ditentukan oleh Kemdikbudristek, teman-teman. Soalnya penilaian atau observasi ini dilakukan pada masing-masing sekolah ya, yaitu guru honor di sekolah A ikut seleksi verifikasi sekolah A, nanti dinilai dari kepala sekolah, guru senior, dan juga dari pengawas sekolah A. Begitu juga dengan guru honorer yang ada di sekolah-sekolah lain, teman-teman. Nah, berikutnya di sini nanti jika pelamar C dan D ini memiliki nilai yang lebih tinggi daripada pelamar A dan B, maka formasinya yang akan dipindahkan. Misalkan di sini adalah pemenang ya. Pemenang ini adalah dia itu mendapatkan nilai yang lebih tinggi daripada pelamar sekolah A. Begitu juga dengan pemenang di sini adalah dari guru honor sekolah D, ini lebih tinggi nilainya daripada guru honor di sekolah B. Maka di sini nanti untuk guru di sekolah C dan D yang nggak buka formasi ini, mereka nggak bisa untuk mengisi formasi di sini, dikarenakan di sini nggak ada pergeseran formasi ya, nggak ada pergeseran guru induk. Namun nanti yang dipindahkan ini adalah formasinya, teman-teman. Jadi formasi dari sekolah A dan B inilah yang nanti akan dipindahkan ke sekolah C dan juga sekolah D, teman-teman. Nah, ini adalah untuk jenjang jabatan yang sama ya. Dengan catatan juga ini asalkan di sini sekolah guru honor di sekolah C dan D ini bisa menarik formasi yang ada di sekolah A dan B, dengan catatan tidak terjadi kelebihan guru ya yang ada di sekolah C dan juga sekolah D ini. Kalau misalkan terjadi kelebihan guru, maka nanti di sini kasusnya akan berbeda, teman-teman. Nanti akan ada pada kasus yang ketiga. Ini adalah yang pertama, jelas ya, teman-teman. Kalau misalkan di sini nanti kita itu nggak punya formasi di sekolah kita, namun nilai kita lebih tinggi daripada guru yang di sekolahnya ada formasinya, maka formasinya itulah yang nanti akan kita ambil di sekolah kita, dan nanti akan diberikan kepada kita ya, yang akan lulus nantinya. Nah, kemudian untuk yang kedua, ini adalah pelamar yang lulus ini akan ditempatkan sekolah induknya. Jika nggak ada kebutuhan, maka akan ditempatkan pada sekolah yang membutuhkan. Nah, misalkan di sini di sekolah B ini dia itu membutuhkan guru misalkan. Nah, selanjutnya di sini nanti ini menurut juknis pelaksanaan seleksi di bab keempat ya, yaitu bagian B 3J. Jadi nanti kondisinya akan menjadi seperti ini. Misalkan di sini ada 4 sekolah, kemudian ada banyak guru ya yang mengikuti seleksi verifikasi kesesuaian. Kemudian di sekolah B ini adalah nggak ada gurunya, namun di sini memerlukan guru, teman-teman. Nah, soalnya nanti akan seperti ini, yaitu yang menjadi pemenang misalkan ini adalah dari guru sekolah C ini ya, salah satu dari guru sekolah C. Maka di sini langkah pertama ini adalah formasinya akan dipindahkan dari sekolah A, formasi dipindahkan ke sekolah B. Dikarenakan guru honorer di sekolah A ini nggak lulus ya, teman-teman. Nah, seperti ini. Jadi guru honor yang ada formasinya nggak lulus atau nilainya lebih rendah, maka nanti untuk formasinya dipindahkan ke sekolah B. Berikutnya yang menjadi pemenang ini adalah guru honorer dari sekolah C. Berikutnya disinilah yang akan dipindahkan. Jadi seperti ini, formasinya dipindahkan ke sekolah B, kemudian guru honor dari sekolah C akan ditempatkan di sekolah B. Nah, seperti ini. Dikarenakan untuk dari guru honor sekolah C ini nggak bisa menggeser ke sekolah A ya, karena ada guru induknya di sana. Nah, seperti ini. Ini adalah untuk skema yang kedua. Berikutnya untuk yang ketiga, yaitu pelamar yang lulus akan ditempatkan di sekolah induknya. Kemdikbudristek melakukan verval untuk penempatan tempat tugas. Ini adalah sesuai dengan juknis bab 4 bagian B3K. Nah, di sini misalkan saja di sini ada kasus yang seperti ini. Di sekolah A ini ada formasi, kemudian ada guru induknya. Sekolah B ada formasi, ada guru induknya. Kemudian di sekolah C ini ada 2 guru induk. Begitu juga dengan sekolah D ya, ada 2 guru induk, namun mereka itu nggak buka formasi di sekolahnya. Nah, manakala di sini yang menjadi pemenang satu ini adalah dari sekolah C dan D. Guru honor dari sekolah C dan D ini nilainya lebih tinggi daripada guru honor di sekolah A dan B. Maka di sini nanti meskipun
nilainya lebih tinggi dari guru honor di sekolah C dan D ini, maka mereka itu nggak bisa diangkat. Dikarenakan apa? Dikarenakan di sini untuk formasi ini nggak bisa dipindah ke sini. Kenapa? Dikarenakan di sini terjadi kelebihan guru. Misalkan di sini formasi yang mau diambil itu adalah formasi guru kelas misalkan. Dikarenakan di sekolah C ini untuk guru kelasnya sudah penuh, sehingga kalau misalkan diambil nanti akan terjadi kelebihan guru, maka nggak akan bisa. Sehingga di sini dari pemenang satu ini nggak bisa mengisi formasi. Yang mengisi formasi adalah pemenang duanya teman-teman, atau ranking 2 ya.